Baik, terima kasih. Kita memulai dalam acara seminar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidra Blasi sebagai host dalam acara mengkaji masa depan Rohingya di Aceh pasca penolakan dari negara-negara ASEAN dan peran lembaga kemanusiaan. Terima kasih juga kepada pemateri kita, Abangda Haji Fakrul Haji MIP, Wakil Ketua Komite 1 DPD, juga ada hadir narasumber kita dari Lembaga Kemanusiaan ACT, Kanda, Tarik, Berlin. Juga hadir narasumber kita Kanda Ihsan, Sejarah Kebudayaan ASEAN. Terima kasih saya sampaikan kepada peserta seminar yang ada baik di Aceh dan luar Aceh, yang hari ini kita akan mengkaji bersama masa depan Rohingya selama baik. Apakah kawan bisa mendengar? Untuk pemateri pertama kita minta kepada Abangda Haji Fakrul Haji selaku Wakil Ketua Komite 1 DPD RI dalam hal menyampaikan sedikit pandangan tentang mengkaji masa depan Rohingya di Aceh pasca penolakan dari negara-negara ASEAN dan peran lembaga kemanusiaan. Ya, silakan Sipral. Silakan lanjut. Suaranya nggak kedengaran. Ya Bang, siap. Ini Bang, acara sudah kita mulai. Jadi untuk pemateri maupun speaker pertama, kami minta pandangan Abang tentang mengkaji masa depan Rohingya di Aceh pasca penolakan dari negara-negara ASEAN, Bang. Abang selaku Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, mungkin ada pandangan Abang. Kami beri waktu 10 menit, Bang. Ya, baik. Terima kasih, Sipral. Terima kasih buat kawan-kawan panitia pelaksana diskusi online malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya banggakan dan saya muliakan saudara-saudara sekalian yang sudah menyelenggarakan diskusi malam ini dan mengundang saya juga untuk memberikan berbagi ilmu kepada kita semua, kepada narasumber yang lain. Ya, saya lihat di sini juga ada beberapa narasumber dari Asiti Luxmawe ya, yang memang kiprahnya sangat luar biasa dan saya berikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan terhadap teman-teman Rohingya yang hari ini sangat terbantukan dengan kehadiran ACT di Luxmawe. Kemudian juga ada saudara Muhammad Iksan ya, yang juga di Universitas Indonesia. Ibral ya, adik saya yang juga aktif melakukan online dan sebagainya. Baik teman-teman saudara sekalian ya, kawan-kawan sekalian, pada malam ini ada beberapa hal sebenarnya ingin menjadi
catatan bagi saya tentunya berbicara mengenai Rohingya harus dipahami betul bagaimana historical atau sejarah yang melahirkan bagaimana bangsa ini akhirnya bisa menjadi bangsa terbesar eksodus di era milenial saat ini. Jadi tidak ada bangsa lain ya yang hari ini yang memang berada di negara-negara lain termasuk baru di Indonesia karena memang tipe atau karakter yang terjadi di negara asalnya itu mengalami konflik yang sangat luar biasa. Kemudian juga kita pahami bagaimana konteks dari etnik yang ada di negara asal Rohingya, kenapa terjadi konflik dan sebagainya. Kemudian juga saya perlu jelaskan juga bahwa Rohingya adalah sebuah masyarakat, ya, sebuah bangsa yang secara tidak langsung dia kehilangan warga negaranya, bahkan yang disebut dengan warga tanpa negara, ya, stateless gitu. Nah, kemudian juga di negara mereka itu mengalami yang disebut dengan ultranasionalisme Buddhism, ya. Jadi Buddhis itu di mana mereka lebih mengakui dan menghargai serta memberikan jaminan kepada mereka-mereka yang berasal dari agama yang sama. Sementara di sisi lain pendekatan militer itu tetap dilaksanakan, bukan hanya militer, tapi juga perpaduan antara politik dan militer. Jadi kekuatan political military itu dihadapi dengan baik itu perang secara militer maupun perang secara politik untuk menekan Rohingya yang ada di negara asal. Dan yang terakhir adalah ketika kita berbicara Rohingya, kita juga berbicara mengenai intoleransi dan diskriminasi. Bagaimana terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terjadinya genosida terhadap bangsa Rohingya dan sebagainya. Nah, problem ini terjadi ketika adanya penyerangan, bahkan pengusiran, bahkan yang kita terhadap Rohingya yang selama ini mengalami sebuah proses yang panjang. Bukan hanya terjadi di tahun 2019-2020, tapi proses ini panjang sekali. Dan sejarah nanti akan saya jelaskan bagaimana Rohingya menjadi bagian bangsa yang hari ini bangsa yang tidak memiliki negara. Kemudian solusinya tentunya saya berpikir harus dihentikan gencatan senjata ya yang ada di di Myanmar dan sebagainya, negara mereka asal mereka, kemudian penguatan terhadap keyakinan keislaman buat mereka diberikan ruang agar mereka bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama Islam, di mana mereka hidup sebagai kelompok minoritas di negara yang menerapkan agama Buddhis dan sebagainya. Kemudian repatriation ya, ini juga penting. Bagaimana memberikan solusi buat Rohingya. Kemudian juga perlunya rehabilitasi buat Rohingya yang selama ini memang mereka berada di dalam trauma dan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Nah, di sisi lain perlunya adanya top level dialog. Ada yang dikenal dengan dialog antara pemimpin, dialog antar negara, kemudian memberikan citizenship kewarganegaraan serta perlindungan hukum ya terhadap mereka Rohingya yang selama ini tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan sebagainya. Baik, saudara-saudara sekalian, bahwa Rohingya adalah sebuah kelompok minoritas sebenarnya yang terbesar ya dan dianiaya, yang teraniaya dan sekarang berada di beberapa negara. Nah, kekejaman ini dilakukan oleh rezim berkuasa di Myanmar ya, bahkan pendekatannya juga dengan cara militer. Apa yang terjadi adalah upaya untuk genosida, pembersihan, cleaning etnik gitu loh. Ini yang menjadi sebuah isu nasional hari ini yang sedang diperbicarakan di kajian nasional baik secara human rights maupun secara ethnicity yang ada di negara-negara luar. Nah, tentunya banyak ketika kita berbicara masalah India, tidak hanya masalah sejarah, tidak hanya masalah kemanusiaan, tapi juga ada permasalahan-permasalahan lain yang sebenarnya ini sudah terjadi dari fase kolonialisme yang terjadi ketika Inggris ya sudah masuk ke melakukan ekspansi dan kolonialismenya itu di Myanmar dan sebagainya. Nah, yang menarik saat ini adalah secara politik ya internasional, Rohingya merupakan sebuah bangsa yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dia mengalami sebuah proses atau yang disiksa
dengan berbagai perusahaan dan sebagainya. Kemudian juga dia tidak mendapatkan kesehatan, pendidikan serta pekerjaan yang layak. Kemudian juga kalau kita lihat dari apa namanya kondisi internasional itu sangat lemah, baik itu ASEAN maupun Uni Eropa yang kurang memperhatikan krisis yang ada di Rohingya. Nah, ini yang menarik bagi kita kenapa PBB misalkan United Nations, Uni Eropa maupun ASEAN ketika berbicara negara-negara muslim yang menjadi korban selalu apa namanya melihat sebelah mata atau tidak memperdulikan nasib manusia, tapi ketika non-muslim yang terjadi mereka bereaksi sangat luar biasa sekali. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagai gambaran ya, saya jelaskan bahwa puncak terjadinya apa namanya Muslim community atau yang disebut dengan masyarakat Muslim yang ada di Rohingya ini memang mulai kembali hangat itu di tahun 2017. Ketika itu masuk beberapa pengungsi-pengungsi yang mendarat kapalnya itu di Aceh dan sebagainya. Itu terjadi karena adanya penyerangan militer ya yang dilakukan oleh Muslim, komunitas Muslim yang ada di yang merupakan upaya untuk melakukan ethnic cleansing ya, yang disebut dengan pembersihan etnik. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi dunia internasional, khususnya para pejuang hak asasi manusia, untuk memperjuangkan bagaimana Rohingya ini apa namanya menjadi bahkan melakukan stop ya, stop terhadap genocides, bahkan crime against humanity yang terjadi terhadap Rohingya. Nah, sebenarnya Rohingya ini adalah Muslim apa namanya masyarakat yang tinggal di apa namanya di Rakhine State ya. Rakhine State itu memang daerah masuk di negara Myanmar, di mana memang mayoritas dari Myanmar itu agamanya adalah Buddhis ya. Nah, karena memang mayoritas masyarakat di sana Buddhis, tentunya mereka ingin dengan pola ultra nasionalisme tadi, mereka tidak mau ada agama lain yang menjadi mayoritas di dalam satu daerah. Jadi kondisi inilah yang mengakibatkan bangsa Rohingya itu akhirnya tersingkirkan di negara Myanmar itu sendiri. Jumlah penduduk mereka itu sangat banyak sekali, 3,6 juta gitu. Penduduk yang hari ini itu tersebar di banyak negara, termasuk di Indonesia, termasuk apa di Aceh misalkan, kemudian mereka juga ke Malaysia dan banyak sekali mereka yang melarikan diri baik itu melalui ada 2 jalur ya, jalur darat dan jalur laut. Kalau jalur darat itu mereka menggunakan kendaraan darat ya dari Rakhine State itu mereka masuk ke Thailand. Di Thailand mereka ditangkapi, diusir dan sebagainya. Kemudian mereka juga masuk ke Malaysia. Di Malaysia mereka menjadi tahanan semuanya ditangkapi. Kemudian yang lebih aman untuk menghindari penangkapan ilegal dan mereka masuk di dalam penjara adalah melalui jalur laut. Oleh karena itu mereka menggunakan fishing boat ya, yang kita kenal dengan kapal boat nelayan yang sering mereka pergunakan itu untuk melakukan apa namanya pelarian gitu. Istilahnya itu menggunakan boat laut kapal yang sederhana itu mereka berspekulasi dengan kondisi alam dan kondisi laut. Jadi banyak juga karena angin itu berhembus ke apa namanya ke Sumatera, tepatnya di ujung Sumatera itu ada Pasai ya atau Aceh Utara. Itu memang Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa itu bisa menjadi sebuah persinggahan. Persinggahan mereka itu memang karena secara geografis letak Aceh Utara, Aceh Timur dan juga Langsa itu berdekatan dengan apa namanya itu laut yang memang sering mereka gunakan sebagai jalur pelarian mereka untuk keluar dari Rakhine State tadi. Nah, yang menarik di sini saya ingin katakan bahwa bicara secara apa namanya target tujuan itu mereka sebenarnya banyak yang bergeser ke Bangladesh karena Bangladesh juga ada Muslim di sana. Kemudian juga mereka juga bergeser ke Thailand. Yang paling aman itu mereka mengambil Thailand Selatan, itu daerah Patani, di mana Patani itu mayoritas Muslim dan sebagainya. Jadi masyarakatnya lebih welcome dan menerima gitu, termasuk di Bangladesh. Malaysia juga seperti itu. Malaysia itu karena aturan kerajaan saja banyak yang menangkapi mereka, tapi ada beberapa juga
ya masih menerima mereka. Pakistan apalagi ya. Indonesia itu saya lebih cenderung kepada Aceh yang masih menjadi provinsi yang mempelopori ya untuk menampung Rohingya itu. Nah, pengalaman saya, alhamdulillah ketika melakukan umroh pun ya di Saudi Arabia, kita juga sempat melihat beberapa orang-orang yang larinya sampai ke Saudi Arabia. Itu suku Rohingya juga ada di sana. Mereka jadi pekerja-pekerja kasar ya, menjadi apa sih namanya itu, menjadi cleaning service dan sebagainya. Kemudian di India, nah itu India ya tentunya karena mayoritasnya bukan Muslim ya mereka mencari daerah Muslim. Nah, karena mereka mengambil jalur dari Myanmar, kemudian Thailand, kemudian nanti ke bawah lagi nanti ada Malaysia ya. Kalau ke bawah ini ada Sumatera. Sumatera itu nanti ada Aceh, Sumut dan sebagainya. Nah, itu mereka mengambil jalur lintas Strait Malaka, apa namanya itu Strait Malaka itu jalur inilah apa Selat Malaka. Nah, itu memang banyak juga yang berhasil melewati Selat Malaka itu tembusnya nanti ke Jepang ya, ke apa namanya ke dan tujuan mereka itu mayoritas banyak yang melihat bahwa Australia ini adalah negara yang sangat memberikan jaminan karena Australia itu adalah satu-satunya negara yang menjamin pelarian politik atau eksodus itu ditampung oleh negara. Jadi target mereka juga adalah Australia sebenarnya. Jadi banyak yang tersasar di Aceh, banyak yang karena cuaca dan sebagainya atau faktor makanan tidak mencukupi di kapal. Jadi sebenarnya yang ada di benak mereka itu mereka tidak ada tujuan ke Aceh, itu hanya transit saja sebenarnya, baik itu transit makanan maupun karena cuaca yang sangat tidak baik, sehingga mereka itu terdampar sampai ke ujung Sumatera, yaitu di Aceh, khususnya di Aceh Utara dan sebagainya. Sebenarnya tujuan mereka itu adalah negara-negara yang memberikan jaminan mereka hidup, seperti Australia dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah saya mengkaji sejarah tentang Rohingya ini sendiri, ini menarik. Ternyata sebenarnya Rohingya adalah sebuah masyarakat Muslim ya di tahun 1430-an itu kan pada zamannya Sultan Al-Fatih pada saat itu, di mana kalau kita pada saat itu masih kerajaannya 1400-an ya, 1400-an itu masih Malikus Saleh pada saat itu. Nah, 1600-an itu sudah masuk ke Sultan Iskandar Muda. Nah, mereka sudah menjadi sebuah bangsa besar, bangsa Muslim ya, yang ada di di daerah yang sekarang kita kenal dengan Myanmar. Nah, Myanmar pada saat itu ya pernah mengalami pendudukan istilahnya kolonialisme Myanmar, Burma yang kita kenal dengan Burma itu pada tahun 1828 sampai dengan 1948 itu Burma itu atau Myanmar pernah dikuasai oleh Inggris gitu. Nah, sehingga dalam proses perjalanannya itu akhirnya Burma mengalami kemerdekaan dari Inggris di tahun 1948. Nah, di tahun 1962 Myanmar ya berubah dari Burma menjadi Myanmar namanya. Nah, itu mengalami sebuah proses pergeseran politik yang dulu mereka sangat terbuka, yang mereka dulu juga belum terjadi insiden apa-apa, mereka sudah menunjukkan ketakutan-ketakutan yang berlebihan ya terhadap apalagi berkembangnya yang disebut dengan Islamophobia gitu. Nah, sama seperti di Cina itu di Uighur ya. Itu juga Uighur itu juga sebuah provinsi yang mayoritas Muslim sama seperti di Burma dan sebagainya. Yang Rohingya itu adalah Muslim. Jadi kasusnya sama seperti kasus Palestina yang dimana mereka punya tanah, kemudian mereka diusir. Ya, kalau di Palestina itu berhadapan dengan Yahudi misalkan ya dengan Israel, sementara kalau di Rohingya ini berhadapan dengan Burma. Nah, kalau di Uighur itu berhadapan dengan Cina, rezim komunis Tiongkok dan sebagainya. Nah, pada tahun 1978 terjadilah operasi pembersihan genocide yang dilakukan secara militeristik dan hampir 200.000 Rohingya yang menjadi korban dan sebagainya. Disitulah awalnya terjadinya pergeseran dan perpindahan jumlah penduduk Rohingya yang merasa dia tidak nyaman lagi, terus disiksa ya, kemudian didiskriminasi, dilakukan pembunuhan massal dan sebagainya. Nah, ini terus berkembang sampai dengan tahun 1990.
ya, di mana juga terjadi pembunuhan ya, dan eksodus besar-besaran dan sebagainya. Nah, kembali lagi di tahun 2019 kemarin, 2017 kemarin itu sudah mulai muncul pengungsian-pengungsian yang terjadi itu menggunakan laut dan sebagainya. Dan tahun 2019 kemarin kembali lagi beberapa Rohingya yang terdampar di Aceh. Itulah kenapa mereka bisa sampai di Aceh. Nah, kalau kita lihat dari petanya, ya ini menarik ini sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya, oke, coba saya sedikit tampilkan ya bagaimana peta yang ada di sebentar. Oke, nah ini menarik ini. Sebenarnya Rohingya pun sebenarnya bagian terkecil dari etnis-etnis yang ada di Burma itu sendiri. Ya, di sini kita lihat ada etnis Bamar, ada San, ada Karen, ada Rakhine, ya, dan Rohingya ini salah satunya gitu. Ya, merupakan etnis yang ada di di Burma tadi, di Myanmar kalau kita kenal dan sebagainya. Kemudian ada juga Chin, ada Kareni, ada Mon, ada Wa dan Kokang Chinese. Jadi mayoritas mereka bercampur dan sebagainya yang sebenarnya mayoritas mereka adalah nelayan dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya pikir ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita ya, bagaimana menunjukkan keperhatian kita, keseriusan kita terhadap permasalahan yang ada di dunia saat ini. Nah, kembali lagi coba kita lihat peta sebenarnya, kenapa mereka terdampar di Aceh ya. Sebenarnya jelas sekali di sini kalau kita lihat dari peta ya di sini di Bangladesh ya, di sini ada lokasi yang memang target mereka itu sangat dekat dengan Aceh. Jadi terdampar di Laut Andaman itu tembusnya nanti ke Aceh. Ya, kenapa mereka ambil di sini? Karena lebih aman. Kalau mereka berada di titik ini tingkat ininya sangat parah sekali. Kemudian target mereka adalah mengambil jalur Malaysia, Singapura ya, nanti tembusnya nanti ke Australia atau ke Jepang dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di peta sebelah kanan ya, di sini jelas bahwa posisi Burma ya, ini mohon maaf. Nah, ini target mereka sebenarnya Australia. Kenapa Australia? Karena Australia ini merupakan negara yang mudah mereka datangi dan lebih welcome terhadap eksodus dan sebagainya atau pelarian politik dan sebagainya. Namun ada juga yang memang tujuannya itu ke Jepang ya, dan sebagainya. Jadi tergantung dari tujuan dari suku itu sendiri. Mereka mau kemana dan sebagainya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, itu hari ini tercatat menurut UNHCR itu lebih dari 900.000 populasi Rohingya yang tersebar di banyak negara. Mereka itu berada di camp-camp ya, termasuk salah satunya itu ada di Aceh dan sebagainya. Jadi permasalahan Rohingya ini adalah kembali lagi adalah masalah kemanusiaan. Jadi ketika orang Aceh ya yang berani, rakyat Aceh yang berani menampung mereka mendarat di Aceh itu berlabuh di Aceh itu merupakan satu sikap kemanusiaan yang sangat luar biasa yang harus kita apresiasi dan mendapat sanjungan dunia internasional terhadap rakyat Aceh yang kembali lagi dan lagi-lagi menerima para Rohingya yang terdampar di lautan. Nah, memang pada saat itu mohon maaf awalnya pemerintah Aceh sendiri ya termasuk kabupaten itu masih menolak untuk menerima mereka, mendaratkan mereka itu di Aceh Utara. Tapi karena desakan publik pada saat itu viral di media, akhirnya pemerintah memberikan izin walaupun permasalahan ini bukanlah permasalahan hukum, ini udah bicara masalah kemanusiaan dan permasalahan internasional. Nah, apa solusinya terhadap permasalahan Rohingya? Saya mau rekomendasikan sebenarnya ada 8 rekomendasi yang setidaknya bisa menjadi catatan kita bersama. Yang pertama adalah memberikan perlindungan hukum kepada mereka, baik itu kewarganegaraan, baik itu daerah yang layak mereka tinggal ya. Seperti kasus misalkan di Kerajaan Aceh, pada masa Kerajaan Aceh itu ada sebuah bangsa Eropa yang pernah terdampar di yang kita kenal dengan LAMNO. Ini kan sebenarnya perlakuan Raja Aceh bagaimana menerima
suku Portugis pada saat itu, ya, Eropa pada saat itu yang terdampar, kemudian diberikan tanah, kemudian dididik, diislamkan, kemudian mereka menjadi turun temurun. Makanya banyak di Lamno itu keturunan Eropa bermata biru dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa diulangi oleh Aceh saat ini dengan cara memberikan satu tempat kepada mereka, ya, pulau atau misalkan satu tempat yang memang tempat itu bisa dipergunakan untuk mereka menjadi warga, apa namanya, menjadi penduduk gitu, kemudian apa sih namanya itu, ya menjadi manusia lah di sana dan sebagainya. Kalau sekarang kan mereka itu tidak jelas status dan sebagainya. Nah, rekomendasi lainnya ya tentunya perlu dukungan pendidikan buat mereka. Sangat sayang sekali memang tingkat buta hurufnya tinggi sekali. Data yang saya terima itu ternyata memang pendidikan mereka itu rata-rata uneducated sebenarnya, tidak berpendidikan dan sebagainya. Kemudian juga perlindungan hukum dan mereka perlu apa namanya, situasi baru, tempat baru dan sebagainya. Terlepas dari itu juga kita butuh kepada mereka itu medical support, ya, dukungan kesehatan buat mereka yang memang pada saat ini mereka berada di dalam tingkat kesehatan yang sangat rentan sekali, termasuk water dan sanitation, air, ya, kemudian sanitasi air, kemudian nutrisi, kemudian juga bagaimana apa namanya makanan yang layak buat mereka. Jadi saya pikir ini adalah masalah kemanusiaan dan saya yakin betul ACT merupakan lembaga kemanusiaan yang juga sudah bergerak di bidang saya sebutkan tadi. Jadi sebagai pengantar dari saya, saudara-saudara sekalian, ya, Sibral, saya pikir itu saja pengantar dari saya. Mulai dengan diskusi yang lebih panjang lagi. Terima kasih dari saya kembalikan kepada Sibral. Sementara saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada beberapa poin yang Bang Faru sampaikan. Yang pertama adalah tentang menghentikan gencatan senjata, memberikan ruang untuk beribadah bagi warga Rohingya, juga rehabilitas pelanggaran HAM, juga ada untuk memberikan perlindungan hukum ataupun hak kewarganegaraan bagi warga Rohingya. Nah, salah satunya adalah untuk yang lebih ininya adalah pendidikan. Mungkin dari peserta ada pertanyaan yang diajukan untuk Bang Farul sebelum kita masuk ke narasumber yang kedua. Mungkin ya, Sibral nggak apa-apa, biar pertanyaannya terakhir aja dulu. Terakhir aja Bang. Oke, baik Bang, terima kasih. Nah, baik, kita masuk ke dalam narasumber yang kedua, yaitu Bang Tarik Parlen selaku Kepala Cabang ACT Luxmaweng. Nah, Bang, ini peran lembaga ACT dari pemindahan dari kantor imigran ke PLK Kandang itu sejauh ini bagaimana Bang? Menurut Abang yang ada di lapangan Bang? Oke. Menurut pantauan Abang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bisa main KPK ya. Suatu kehormatan ya bagi saya pribadi bisa satu forum dengan Bang Aziz, anggota DPD RI kita, perwakilan kita juga masyarakat Aceh yang ada di Senayan, membahas hal-hal yang mungkin kembali lagi ya, kita Aceh didatangi kembali oleh saudara seiman kita. Kalau kita lihat siklusnya hampir 2 tahun atau 3 tahun itu Aceh selalu dikunjungi oleh pengungsi Rohingya di tahun 2010, 2012, 2015, 2018 di Biren, dan sekarang datang lagi 2020 di Aceh Utara lagi, walaupun sekarang penempatannya di Luxmaweng. Sempat dramatis ya di awal-awal pengungsi Rohingya sampai di lautan Aceh, ada kontroversi ya seperti Bang Farul sampaikan tadi antara pemerintah yang tidak mengizinkan, bahkan pada saat itu merencanakan ditolak ya kapal mereka diperbaiki ataupun diberikan kapal baru mereka supaya agar mereka melanjutkan lagi perjalanan ke tujuan mereka. Pada saat itu disebutkan Australia. Tapi kita lihat semangat masyarakat yang luar biasa. Jadi pada hari 25 Juni ya, pada saat itu saya tujuannya di Pantai Lancu itu mau ngantar bantuan pakai bootnya BPBD ke tengah laut untuk mereka gitu. Jadi support logistik kita karena waktu itu pemerintah belum memberikan izin diturunkan. Jadi kita berencana mengantarkan logistik ke kapal mereka yang ada di tengah laut gitu. Tapi waktu saya sampai itu
sekitar jam 17 ya, Ba'da Asar, itu masyarakat sudah menarik ya, bot pengungsi sudah ditarik oleh masyarakat dan sudah mulai diturunkan oleh masyarakat pengungsi Rohingya ini ke pantai Lancho. Jadi pada saat itu kami langsung berkoordinasi ACT, UNHCR, imigrasi juga, dan REM, Pak Dandim ya, Dandim, Kapolres, pemerintah. Kita langsung melihat tempat. Malamnya ditempatkan di bekas gedung imigrasi selama kurang lebih 2 pekan dan sekarang sudah dipindahkan ke bekas gedung BLK Kabupaten Aceh Utara. Nah, jadi kita lihat animo masyarakat sangat tinggi ya, dari hasil pantauan kami, dari hasil penglihatan kami di lapangan, karena kita juga dari hari pertama berjibaku ya di pengungsian bersama pengungsi. Kita melihat animo masyarakat yang luar biasa. Masyarakat antusias memberikan bantuan, tidak hanya memenuhi yang targetnya ya, target awalnya memenuhi kebutuhan dasar mereka, makanan, hand sanitizer, makanan, hygiene kit, dan kebutuhan-kebutuhan untuk membuat mereka nyaman dalam beristirahat. Karena kita tahu kondisi fisik mereka pun sangat lemah setelah beberapa bulan berada di lautan lepas. Nah, terkait dengan peran ACT, di hari pertama mereka sampai, kita langsung merespon ya, memberikan mereka itu makanan selama ya sampai saat ini sehari 3 kali. Kita sampai saat ini masih terus mensupport ya, memberikan makanan mereka sehari 3 kali. Kita mengerahkan satu unit food truck kita sebagai dapur yang digunakan sehari 3 kali memenuhi kebutuhan makanan pengungsi. Selanjutnya ada mobile water tank kita, mobil tangki dengan kapasitas 20.000 liter yang juga setiap harinya memenuhi kebutuhan air bersih pengungsi. Selain memang ada sumur di lokasi penampungan baru, tapi air bersih digunakan juga untuk masak dan lain-lain. Selanjutnya kita juga mengerahkan satu ambulan pre-hospital untuk memenuhi layanan kesehatan masyarakat, layanan kesehatan pengungsi, juga psikososial atau trauma healing. Jadi kita di awal di hari Minggu ya. Jadi mereka sampai di tanggal 25, tanggal 29 kita sudah melakukan psikososial untuk pengungsi-pengungsi terutama anak-anak. Sampai saat ini pun kita ACT insya Allah terus komitmen ya membantu masyarakat ataupun membantu pengungsi Rohingya dan menjadi pipa ya, ataupun menjadi ataupun lembaga yang menerima amanah kebaikan dari seluruh masyarakat ya untuk sama-sama membantu pengungsi Rohingya. Bukan dalam artian NGO yang terlibat, tidak hanya ACT, itu merupakan kewajiban untuk tetap membantu masyarakat Aceh. Jadi di samping kita membantu pengungsi Rohingya, kita juga menguatkan program-program lokal kita ya, terutama di kawasan Aceh Utara dan Lok Sumawe. Seperti hari ini kita alhamdulillah tadi sore saya selesai distribusi 5 ton ya, 5 ton operasi beras gratis kita berikan ke masyarakat. Selanjutnya armada-armada kemanusiaan yang saya sampaikan tadi juga itu melayani tidak hanya pengungsi tapi juga masyarakat. Kita melakukan pelayanan kesehatan di beberapa titik terutama di wilayah-wilayah yang terpapar ya, ataupun ada pengungsi Rohingya seperti di Puntut, di daerah Kandang sekarang, di Lancho. Juga mobile water tank kita melayani dan mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang membutuhkan ya, di Lancho, di wilayah Kandang dan lain sebagainya. Jadi insya Allah ikhtiar kita dan kita yakin bahwa kehadiran pengungsi Rohingya ini mendatangkan berkah ya, bagi masyarakat Aceh. Buktinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang Aceh menjadi perhatian dunia, bagaimana kita masyarakat Aceh dilihat oleh dunia. Ya tidak, kalau bicara sekarang sedang COVID ya kita mengabaikan hal itu, mengabaikan hal-hal yang sifatnya administrasi, tapi lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Dan insya Allah keberkahan selalu menghampiri ya masyarakat Aceh dan Indonesia insya Allah. Mungkin sebagai pembuka sekian Bang Sibral.
jika nanti ada diskusi dan lain sebagainya mungkin akan lebih luas forum kita. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Halo Bang. Sudah ya? Udah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari saya Muhammad Ihsan. Hari ini kita membahas terkait dengan perbatasan masuknya Rohingya ke Aceh. Kita ketahui Rohingya ini adalah suatu etnis yang sangat di istilah sekarang ini manusia sampan atau manusia perahu yang dikenal oleh dunia. Baik, sebelumnya mohon maaf tadi sangat saya apresiasi penjelasan dari abangda kita Bang Fahrul, dan dari teman saya, sahabat saya dari pesantren, saudara Tarik Parlin. Luar biasa Bang Torik dalam berjuang untuk umat ini, sekarang umat internasional yang diperjuangkan. Kalau kita yang di Aceh sering memperjuangkan masyarakat lokal agar sejahtera, tapi Bang Torik memperjuangkan masyarakat internasional. Baik, saya lanjutkan. Saya akan membahas terkait dengan apa itu border. Yang pertama, border adalah lintas batas, yaitu adalah yang dipahami dengan konstruksi ruang sosial yang berbeda antara kebudayaan. Sedangkan border dipahami sebagai suatu garis demarkasi antara negara dalam suatu kawasan. Kemudian yang kita ketahui sekarang, Rohingya menjadi pembahasan bagi seluruh masyarakat di dunia, khususnya kita sebagai provinsi paling ujung Sumatera menjadi perhatian dunia karena kehadiran para saudara-saudara kita yang seiman masyarakat etnis Rohingya tersebut. Kemudian kita ketahui Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine, juga dikenal sebagai masyarakat yang berada di Arakan atau Rohang dalam bahasa Rohingya. Rohingya sekarang mereka tersebar di beberapa negara seperti di Bangladesh, kemudian beberapa di Malaysia, tapi di Malaysia yang telah terdata oleh pihak UNHCR. Kemudian di Thailand, mereka berada di beberapa pulau-pulau yang dijaga ketat oleh pemerintah Thailand, yaitu di provinsi Songla, kemudian Trang. Itu provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kemudian kita kenal bangsa Rohingya ini memiliki reputasi sebagai bangsa yang dikenal dunia sebagai bangsa pengungsi terbesar. Sekarang mereka berada di Cox's Bazar, salah satu wilayah di Bangladesh. Mereka jumlahnya itu memiliki populasi 886.778.000 orang. Sangat luar biasa jumlah
pengungsi Rohingya saat ini. Kemudian berdasarkan data UNHCR tahun 2015 di Kemenlu juga terdata itu yang sudah masuk ke Indonesia sekitar 13.500 pengungsi yang telah terdaftar sampai saat ini. Kemudian secara global terdapat lebih dari 70 juta orang yang melarikan diri dari perang. Di situ termasuk Rohingya ini, kemudian tadinya dari Thailand Selatan juga termasuk. Di situ juga telah tercatat semua dari UNHCR sejak tahun 2015. Yang paling banyak itu dari Arakan. Kemudian di tahun 2020 kembali kita dihebohkan masyarakat Aceh, jumlah pengungsi yang masuk di Aceh itu adalah 99 orang pengungsi Rohingya asal Myanmar yang sebelumnya sudah ditempatkan di kantor imigrasi dan saat ini telah dipindahkan ke gedung BLK Kota Lux Mawai. Sebelum kita memasuki mengetahui tentang lebih banyak lagi Rohingya, Indonesia sebenarnya sangat berpengalaman dalam dengan para pendatang-pendatang ini, yaitu khususnya pengungsi. Sebelumnya pada tahun 1979 kita juga sudah sangat terbiasa dengan pengungsi. Seperti pada masa setelah perang Amerika dan Vietnam itu terjadi jumlah pengungsi yang membludak di sekitar Laut Cina Selatan. Indonesia kembali pada rentan tahun 1979 hingga 1997 pasca perang Indochina, Vietnam dan Amerika itu sekitar 250.000 bangsa Vietnam yang memasuki ke Pulau Batam atau kita kenal dengan Pulau Galang. Di situ juga Indonesia berperan aktif di ASEAN dengan dibantu oleh UNHCR. Sekali lagi UNHCR luar biasa perjuangan mereka dalam menangani pengungsi. Kita ketahui Vietnam pada masa itu terjadi konflik internal pasca perang dengan Amerika antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Mereka antara pihak komunis dan pihak yang pro Amerika, mereka terjadi perang saudara. Jadi banyak pengungsi-pengungsi yang melarikan diri ke Pulau Galang. Nah, selanjutnya yang kita ketahui dari sejarah tersebut, Indonesia kembali berulang. Ini apa namanya? Istilah sejarah itu, sejarah selalu berulang itu. Jadi di tahun 2020 ini kejadian yang terjadi Rohingya itu adalah dari ulangan dari kisah dari Vietnam dulu yang pernah diterima Indonesia. Tapi sekarang ini sudah masuk ke dalam Aceh. Sudah hak jatahnya Aceh lah istilahnya, sudah melindungi saudara-saudara apalagi seiman gitu Islam. Jadi Indonesia belajar dari Vietnam. Kebanyakan dari yang telah terjadi di ASEAN, khususnya wilayah negara-negara yang 11 negara yang ada di ASEAN, itu sudah sangat berpengalaman dengan yang namanya pengungsi. Sekali lagi, tapi untuk Rohingya ada sebuah ya mungkin dilematis ya jika menerima mereka di saat kondisi milenial saat ini itu sangat sulit menerima pengungsi yang sebenarnya telah terdata di UNHCR dengan baik, tapi mereka setelah didata di negara pihak ketiga ini, mereka melarikan diri kembali. Sedangkan tahun 79 dulu pengungsi Vietnam ini setelah terdata dengan UNHCR dengan baik, mereka diberikan rentan waktu, kemudian setelah itu mereka kembali berbondong-bondong ke negara
Vietnamnya pasca rekonsiliasi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Sedangkan Rohingya berbeda. Rohingya memiliki pemberontakan, Arakan, kemudian pembebasan masyarakat Arakan, itu yang membuat Myanmar sebagai negara yang berkedudukan penuh di wilayah tersebut itu sangat menentang kehadiran bangsa ini, sehingga bangsa ini berbondong-bondong keluar, dan mereka wilayah Rakhine ini itu semuanya lampu dan berbagai listrik dan sebagainya itu dimatikan oleh bangsa Myanmar. Saking bangsa ini Myanmar ini tidak ada rasa kemanusiaan terhadap penduduk tempatan yang sudah lama berada di Arakan. Begitu. Kemudian kita mengenal bangsa Rohingya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya dari bangsa Bangladesh. Mereka ini etnis yang terbuang, tapi secara kewilayahan geografisnya mereka masuk ke dalam Myanmar, dalam wilayah Myanmar, dan kemudian terjadi di saat terjadi kolonialisme, Myanmar dikuasai oleh Inggris dan Bangladesh masih dalam wilayah India pada masa itu yang juga dikuasai Inggris, terjadi tolak menolak antara di perbatasan ini antara etnis Rohingya dan masyarakat dari Bangladesh gitu. Jadi ya seperti sekarang kita ketahui, kesimpulannya yang ingin saya jelaskan, artinya pertama Indonesia sudah sangat pengalaman dengan pengungsi sejak tahun 1979 hingga 1997. Kemudian secara historis dan kawasan, Rohingya sangat perlu dibantu, sangat perlu diperhatikan secara humanis. Kita masyarakat Aceh adalah bangsa yang sangat luar biasa, terbuka dengan bangsa lain, asalkan bangsa Aceh jangan pernah diusik dari segi kebudayaan dan keagamaannya. Jika keagamaan dan kebudayaannya diusik, maka bangsa Aceh sangat sangat mudah terpancing emosionalnya. Makanya jika melihat apalagi khususnya Rohingya ini sangat dekat dengan kebudayaan, khususnya orang Aceh itu sangat dekat dengan kebudayaan Rohingya dari bidang kultur yang khususnya di makanan ya, makanan seperti kari itu sangat dekat. Makanya orang Rohingya ini melihat Aceh itu spesial, walaupun tujuan utama mereka bukan di Aceh. Itu saja dari saya. Selanjutnya bisa saya kembalikan kepada host Sinta Mulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang atas penyampaiannya beberapa materi tentang bagaimana kebudayaan dan kultur orang Rohingya di Myanmar. Mungkin ya ada beberapa. Secara yang pertama adalah hampir sama dengan kultur Aceh, orang Aceh. Nah, selanjutnya juga pernah dulu 2007 itu dinamakan dengan manusia perahu. Ada
Ya, sepertinya jaringannya Sibral terganggu. Teman-teman panitia lainnya barangkali bisa melanjutkan. Ini jaringannya Sibral terganggu sehingga sepertinya saya lihat beliau langsung tersign out ini. Baik Bang, kita tunggu Sibral masuk Bang. Halo, ya baik, kita akan membuka pertanyaan yang ada di video. Ada di video juga. Di video apa? Dia. Ya, dia. Halo, Bukhari lanjutkan aja Bukhari. Atau Sibral lanjutkan aja pakai HP-nya Bukhari. Ya Bang. Ini Bang, kita akan membuka sesi tanya jawab Bang. Nah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin menanyakan, silakan. Mungkin ada peserta yang ingin menanyakan. Bang, ada peserta yang sudah mengajukan pertanyaan, Bang. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat dulu sih, Bang. Ya, sudah masuk ini, Bang. Satu, Bang. Halo, Bang Farul. Ini apakah organisasi muslim tidak bisa mewarnai ada mereka di Myanmar, dan bagaimana dengan langkah PBB, Bang? Halo, Bang. Halo, Sibral tolong untuk gitarnya. Sudah, Bang. Udah nih, Bang. Ini ada pertanyaan, Bang. Apakah organisasi muslim tidak bisa mewarnai kepada mereka di Myanmar? Dan bagaimana langkah yang diambil PBB, Bang? Ya, baik. Hasil pantauan saya terhadap kasus Rohingya ini memang UN melalui United Nations Human Rights Office ya telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan ternyata ada organisasi kayak Iya, Bang. fanbase-nya dukungan negara-negara enggak dukungan kayak saya pikir Ya, Bang, ya, Bang. Halo, Bang. juga memang melalui UNHCR juga melakukan perlindungan sebenarnya terhadap Rohingya, tapi memang kembali lagi itu selalu atau tidak terlalu maksimal. Mayoritas mungkin program dari mereka itu sendiri. Oleh karena itu saya selalu melihat memang hubungan dari semua pihak bicara masalah Rohingya gitu loh. Nah, yang menariknya adalah Indonesia yang mayoritas Muslim ya
itu pemerintah pusatnya sama sekali tidak berbicara. Aneh sekali. Bahkan Mahkamah Internasional itu pernah memerintahkan Myanmar gitu loh, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi apa ya, Mahkamah Internasional itu hanya memberikan apa ya, istilahnya itu himbauan gitu loh. Jadi lemah sekali gitu. Yang dibutuhkan adalah tindakan cepat yang sifatnya politik ya kan terhadap Myanmar. Apakah dilakukan embargo atau tindakan tegas oleh dunia internasional, khususnya Mahkamah Internasional gitu. Nah, kemudian lagi lebih banyak saya lihat para aktivis-aktivis apa namanya Muslim sebenarnya berbicara masalah ini gitu. Sementara juga yang anehnya seperti saya katakan tadi, pemerintah pusat sama sekali tidak pernah berbicara masalah Rohingya, khususnya presiden ya atau misalkan staf-stafnya presiden yang mencoba mengadvokasi dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang ketakutan gitu loh, rusaknya hubungan dengan Myanmar dan sebagainya. Kemarin saya juga melihat di sini ada Amnesty Internasional ya, yang selalu mendesak pemerintah Indonesia. Jadi aneh nih, pemerintah Indonesia selalu lagi-lagi ditekan oleh Amnesty Internasional untuk menerima para yang terjadi saat ini. Ya kembali lagi ya, ya tentunya gambaran seperti itu, Sibral. Iya Bang, siap Bang, terima kasih. Ini Bang, ada untuk Bang Tarik ya. Ini Bang, ada sejauh ini bagaimana peran ACT cabang Lok Semawe juga bekerja sama dengan yang hadir hari ini, ada UNHCR dengan bantuan-bantuan yang hadir di posko pengungsian Bang. Ya. Apakah memadai atau tidak Bang? Terima kasih Bang. Bicara peran ya. Iya Bang. Ini memang kita ACT merupakan salah satu ya lembaga kemanusiaan yang hadir di tengah-tengah pengungsi Rohingya. Dan ada beberapa NGO lain ya, lembaga-lembaga lain juga yang hadir di tengah-tengah pengungsi Rohingya. Kita fokusnya itu ada di basic need ya, ataupun memenuhi kebutuhan dasar pengungsi Rohingya seperti makan. Kita alhamdulillah dengan armada food truck kita memenuhi kebutuhan makan mereka sehari 3 kali. Selanjutnya psikososial dan edukasi, juga medis, dan mengajak ya mereka untuk beribadah dan lain sebagainya. Jadi ada relawan kita yang ada di lokasi, mereka mengajak pengungsi untuk ya beribadah. Jadi di tengah-tengah fokus kita membantu pengungsi Rohingya, kita juga tidak melupakan kewajiban kita membantu masyarakat yang ada di Aceh. Makanya kami menyampaikan beberapa kali kepada masyarakat bahwa dengan adanya pengungsi Rohingya, berkah adanya pengungsi Rohingya itu dunia internasional melihat Aceh dengan sudut pandang yang luar biasa. Mereka mengapresiasi dan lain sebagainya gitu. Bahkan sampai hari ini kami sudah mengimplementasikan dalam pekan ini ya, kita sudah mengimplementasikan 5 ton beras ataupun 1.000 paket beras yang kita berikan ke masyarakat yang ada andil ya, terutama dalam hal penyelamatan Rohingya. Kita implementasi lancur 1,5 ton di kawasan kandang 3,5 ton. Juga kita implementasi program-program kemanusiaan untuk masyarakat yang ada di Aceh lainnya gitu, pelayanan medis dan lain sebagainya. Karena jangan sampai ada kesenjangan ya antara kesenjangan sosial antara pengungsi dan masyarakat itu seperti yang tadi kawan saya sampaikan, Emiksan. Jadi dengan kita membantu pengungsi Rohingya, pengungsi internasional ini, kita tidak melupakan kewajiban kita membantu sesama masyarakat Aceh gitu. Nah, menarik ya, Rohingya ini merupakan ini ya, kalau PBB menyampaikan bahwa mereka salah satu etnis yang paling teraniaya saat ini di dunia. Kenapa dibilang paling teraniaya? Kami berkecimpung di banyak negara-negara dengan konflik kemanusiaan ya, seperti di
Palestina, di Somalia dan lain sebagainya. Kita lihat kalau Somalia mereka ya karena kondisi negaranya ya tetap ya kurang aman dan lain sebagainya, menyebabkan kekeringan dan lain sebagainya, sehingga menumbuhkan kelaparan yang sangat parah di sana. Kita lihat Suriah, kondisi negaranya perang, tapi mereka ada kewarganegaraan, warga Suriah jelas. Kalau bicara di Palestina, walaupun mereka sedang berkonflik dengan Yahudi, Israel, tapi mereka punya kewarganegaraan. Nah, kenapa Rohingya menjadi etnis yang paling teraniaya saat ini di dunia? Karena mereka tidak punya kewarganegaraan. Seperti yang Pak Farul sampaikan tadi, yang menjajah mereka adalah negaranya sendiri. Hak-hak mereka untuk beribadah, hak-hak pendidikan mereka, hak-hak hidup mereka itu dicabut. Dan mereka ya diperlakukan dengan sangat kejam dan luar biasa gitu. Pengungsi Rohingya yang ada di Lok Sumawe hari ini, mereka keluar dari kamp Bangladesh. Kalau dilihat di refugee card mereka, kartu pengungsi yang dirilis oleh UNHCR, mereka rombongan eksodus dari Myanmar pada tahun 2017 kemarin. Nah, kalau kita lihat jumlah bantuan secara kuantitas, ini memang bantuan membuka di kamp pengungsian di Lok Sumawe, karena memang antusiasme masyarakat sangat tinggi. Nah, bagaimana sekarang peran kami sebagai lembaga kemanusiaan, beberapa NGO yang ada di tengah-tengah pengungsi, bagaimana mengatur supaya bantuan yang masuk ini, yang pertama ya tidak mubazir, ya kan, tidak busuk dan sebagainya, tapi juga bisa menyelamatkan mereka, bukan hanya bicara sebulan 2 bulan, karena ya berdasarkan pengalaman kami dulu 2015 juga, saya sendiri terjun dan ikut mengurusi Rohingya itu sampai 1,5 tahun di 2018 juga pengungsi Rohingya yang ada di Biren itu 14 bulan mereka di sini. Nah, diprediksikan juga ini di tengah pandemi seperti ini ya pengungsi Rohingya juga nggak akan sebentar ada di Aceh. Prediksinya sih bisa lebih dari 1 tahun juga. Makanya kami berikhtiar di samping tetap kita fokus program utamanya ya program-program kemanusiaan yang ada di Aceh, tapi di samping itu kita berikhtiar bisa melayani dan membantu pengungsi Rohingya selama mereka ada di sini. Di luar memang tanggung jawab dari lembaga kemanusiaan global ataupun yang sering kita dengar IOM. Mungkin itu sih Bral. Oke Bang, baik, terima kasih Bang atas pertanyaan dan juga jawaban dari beberapa peserta yang sudah mengajukan. Nah, ini sangat menarik lagi ada dari kawan Sinta Fani. Untuk ini, Assalamualaikum, sesuai dengan penjelasan bahwasanya pengungsi Rohingya menjadikan Aceh sebagai tempat singgah. Yang jadi pertanyaannya ini adalah bahwasanya dari segi kultur kita sangat dekat dengan Rohingya. Jadi sejauh ini yang dilakukan dari pihak Aceh sendiri hanya menerima dan menampung mereka untuk singgah. Yang jadi pertanyaannya, apakah rencana kedepannya kita pihak Aceh ataupun pemerintah Aceh hanya menerima mereka sebatas itu atau ada upaya lain dalam mengatasi masalah ini? Karena seperti Soris yang sudah dijelaskan tadi. Oke Bang, ini untuk pencerahannya untuk Bang Farul lagi Bang. Untuk Bang Farul. Baik, terima kasih. Nah, tadi pertanyaannya dari Sinta Fahni ya. Ya Bang. Ya, saya hanya menjelaskan seperti ini bahwa ini bukan permasalahan takut atau tidak takut untuk menerima mereka. Ini permasalahan kemanusiaan. Kita bicara hak asasi manusia. Aceh pernah mengalami konflik 32 tahun yang pernah mengalami secara langsung ya nasib bagaimana kita bisa menjadi saat masa konflik. Ada yang melarikan diri sampai ke Malaysia, ada yang ke Jawa, ada yang ke Batam. Ya, ini tidak terlepas dari begitu perihnya dan psikologi yang sangat tidak memungkinkan pada saat terjadinya konflik Aceh pada saat itu. Jadi ketika masyarakat Aceh menerima suku masyarakat Rohingya, ini merupakan sebuah upaya untuk merekonstruksi yang pernah dialami di masa lalu gitu loh. Jadi merefleksikan sesuatu yang pernah mereka hadapi, kita hadapi, dan sekarang kita mencoba berbagi kepada yang lain.
memang tidak enak dan tidak tidak begitu nyaman kalau posisi kita sebagai eksodus orang yang berada di dalam perahu berminggu-minggu gitu. Nah, perasaan inilah yang menjadi sebuah tekad dari masyarakat Aceh akhirnya menerima mereka untuk bisa mendaratkan di Aceh. Tapi saya ingin sedikit sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, khususnya ACT ya, dan para LSM yang bergerak di Batu Rohingya, itu upaya Aceh untuk menerima gitu ya. Ini yang menerima itu kan masyarakat di sana, rakyat di sana. Tapi yang dapat nama siapa? Pemerintah daerah. Yang dapat nama siapa? Pemerintah Aceh. Yang jelas-jelas pemerintahnya awalnya menolak gitu. Bahkan sampai saat ini juga nggak ada upaya untuk bagaimana perlindungan yang masif dan kesehatan yang diberikan dan sebagainya. Semuanya tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab LSM ya, termasuk ACT dan beberapa LSM lainnya yang membantu dan sebagainya. Jadi yang bekerja membantu pendaratan itu adalah masyarakat langsung dengan inisiatif masyarakat gitu. Nah, harusnya dengan nama baik yang didapatkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah Aceh, harusnya mereka lebih proaktif gitu loh. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa informasi berkembangnya bahwa Aceh menerima Rohingya itu tersebar bukan hanya di Jakarta, tapi juga di negara-negara Eropa dan sampai ke ke Amerika itu sendiri, bahkan ke Myanmar itu sendiri, dan masyarakat Rohingya yang hari ini masih berkeinginan untuk keluar dari daerah itu gitu. Jadi mereka seperti mendapat harapan baru. Harapannya adalah ada satu daerah yang mau menerima mereka, yaitu Aceh. Jadi itu ada di kepala mereka sekarang. Nah, yang harus kita antisipasi adalah ketika memang mereka akhirnya menjadikan pelarian mereka ke depan, yaitu Aceh. Ketika mereka lari ke Thailand, mereka ditangkap, diusir. Mereka lari ke Malaysia, ditangkap. Mereka lari ke Bangladesh dan ke negara-negara India dan sebagainya, mereka ditangkap. Akhirnya mereka mendapat sebuah harapan baru. Yang ada di kepala mereka adalah Aceh. Karena Aceh adalah Muslim. Aceh menerima mereka gitu. Jadi akan menjadi sebuah gerakan ya, migrasi besar-besaran nantinya. Mereka akan kembali, akan datang lagi gelombang-gelombang selanjutnya. Saya pikir ini kan yang awalnya ditakutkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Aceh. Kalau Aceh sudah menerima, besok akan datang lagi gitu. Ini kan pola berpikir yang menurut saya tidak baik gitu. Padahal mereka itu adalah manusia, mereka Muslim gitu. Kita terima mereka itu sebagai mereka adalah makhluk Allah yang memang harus diselamatkan, mereka Muslim yang harus saudara seiman kita harus kita selamatkan gitu. Nah, rakyat hari ini, masyarakat hari ini menerima gitu. Ya, karena dianggap bahwa ya kita juga susah bagaimana memberikan makan mereka gitu. Bahkan pola berpikir masyarakat lebih maju. Dengan kita membantu mereka, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang jauh lebih besar. Ini kan sebuah nilai ibadah yang sangat luar biasa. Jadi saya pikir ketika memang ke depan nanti akan ada gelombang lainnya yang akan bersinggah ke Aceh. Kalau saya secara pribadi berikan hak mereka untuk bisa mendarat, berikan hak mereka untuk bisa tinggal, hidup dan beribadah di sini. Gitu. Oh, terlepas mereka ingin pergi ke negara lain, saya pikir dengan adanya sebuah kejadian di tahun 2020 kemarin, Aceh membuka ruang kepada mereka untuk menerima, saya yakin akan muncul lagi kapal-kapal lainnya yang akan mendaratkan di Aceh Utara nantinya. Jadi saya pikir inilah ujian kemanusiaan bagi Aceh gitu. Inilah tantangan bagaimana dunia kembali mengenal Aceh ketika memang Aceh menampung 99 nyawa Muslim Rohingya yang ada di kapal. Akhirnya nama Aceh itu begitu luar biasa di dunia internasional. Nama Aceh begitu cemerlang. Media-media mainstream yang anti Muslim pun, yang sangat Islamofobia pun, itu menulis tentang Aceh itu sangat luar biasa. Jadi saya pikir ini menjadi tantangan bagi kita. Kalau mereka akan datang lagi berbagai rombongan gelombang selanjutnya di kemudian hari gitu. Yang pasti adalah saya ingin pastikan bahwa banyak sekali gitu cara yang bisa kita lakukan sebagai rakyat Aceh untuk bisa menerima mereka. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menampung mereka dan sebagainya. Walaupun keadaan ekonomi berada dalam kemiskinan yang sangat rendah, bukan berarti kita ketakutan kehilangan rezeki kita dengan datangnya mereka. Tapi yang terjadi adalah dengan hadirnya mereka, dengan bantuan yang kita berikan,
mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang jauh lebih luar biasa dan sebagainya. Jadi ada positive thinking yang bisa kita lihat di situ. Nah, pertanyaan tadi tentunya kenapa mereka memilih Australia? Australia itu kan negara yang memberikan jaminan yang lebih baik itu karena mereka punya aturan undang-undangnya dan mereka juga kebingungan itu dengan undang-undang mereka karena tidak bisa melarang eksodus dan sebagainya, pelarian dan sebagainya itu untuk diusir gitu. Akhirnya memang Australia ini menjadi target mereka untuk mereka berlabuh di sana dan sebagainya. Tapi ketika mereka mendengar Aceh sebagai daerah yang menerima mereka, ini akan muncul harapan baru gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah sejauh mana pemerintah mampu menampung mereka di kemudian hari. Apa sustainable program yang harus diberikan kepada mereka? Apa jaminan makanan, kesehatan, pendidikan yang diberikan kepada mereka? Nah, kemudian apakah ada satu lahan yang bisa diberikan kepada mereka dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana mereka mendapatkan citizen. Ya, kalau berbicara citizen, kita kan sudah berbicara pemerintah pusat. Gitu loh. Sudah berbicara bagaimana mereka punya kewarganegaraan dan sebagainya. Gitu. Ini sudah berbicara pemerintah pusat. Jadi selama pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten berani pasang badan untuk melindungi mereka sebagai manusia yang apa istilahnya makhluk Allah yang harus diselamatkan, saya pikir ini akan mendapatkan sebuah jauh lebih manfaat atau jauh lebih hikmah yang luar biasa didapatkan oleh Aceh ketika Aceh mampu dan berani menunjukkan kepada dunia internasional, kami Aceh, kami siap menerima Rohingya kapanpun, berapapun, dan siapapun, seperti itu. Jadi itu gambarannya dari saya, Sibral. Bang. Jadi kepada saudari Sinta, ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Bang Farul adalah pemerintah hanya mengambil untungnya saja ya dari terdamparnya Muslim Rohingya. Nah, di saat sekarang banyak kawan-kawan juga yang mengajukan pertanyaan nih Bang. Ada Zulkarnaini, Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penanganan etnis Rohingya di Aceh oleh pemerintah Aceh, sedangkan pemerintah Indonesia sebenarnya menolak. Tapi masyarakat Aceh tidak tega melihat mereka tergedor laut. Nah, jadi pertanyaannya kemarin ada hadir Menteri Sosial ke Pasar Impres, tapi tidak merespon ataupun tidak hadir dalam untuk mengunjungi penampung Rohingya. Nah, itu bagaimana Bang dari ACT Bang? Apakah ada koordinasi Bang dengan Menteri Sosial Bang? Kalau peran kita, lembaga kemanusiaan itu lebih ke mengimplementasikan program-program kemanusiaan ya, yang sifatnya regulasi bagaimana nasib mereka selanjutnya itu ada di UNHCR, imigrasi dan pemerintah Indonesia. Jadi makanya di awal saya sampaikan bagusnya di dalam forum ini juga diajak pihak imigrasi ataupun pihak Kemenkumham ataupun pihak dari UNHCR, karena bicara regulasi itu bicaranya tetap di mereka itu. Tapi kalau kami ACT ya selama mereka ada di sini ya kita insya Allah berikhtiar terus memenuhi kebutuhan mereka bahkan sampai ke pendidikan mereka seperti yang saat ini sudah kita jalankan di kamp pengungsian itu. Selain memberi makan, air bersih dan lain-lain, memenuhi basic need mereka, kita juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan edukasi ya, baik ke anak-anak, orang-orang yang sudah dewasa juga gitu. Mungkin itu sih Bral dari saya. Terima kasih Bang ya. Jadi harus ada pihak yang ini mengenai regulasi ada di pihak pemerintah, dan ACT hanya dapat memberikan edukasi dan juga bantuan-bantuan dari dermawan-dermawan yang ada di Aceh maupun luar Aceh. Nah, selanjutnya ini untuk Bang Ihsan, bagaimana Bang tanggapan Abang mengenai hadirnya Menteri Sosial di Teluk Semoy kemarin Bang? Halo Bang. Halo Bang Ihsan. Halo Bang.
Halo Bang Isan. Bagaimana menurut pandangan Abang ini, Bang? Ini ada pertanyaan, Bang, dari Zulkarnaini dengan bagaimana penanganan etnis Rohingya oleh pemerintah Aceh, dan juga kemarin ada hadir Menteri Sosial ke Pasempres, Bang. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari segi pemerintah Aceh, kita berharap, dari saya sendiri berharap seharusnya pemerintah Aceh semakin respect dengan kehadiran pemerintah pusat, khususnya jika hadir, setidaknya dari pihak mereka ada yang menyinggung terkait dengan pengungsi Rohingya. Walaupun respon dari pusat tidak sebaik yang kita inginkan, setidaknya mereka dari pihak perwakilan pusat paham kondisi Aceh sekarang karena keberadaan dari pengungsi tersebut. Kemudian selanjutnya jika pemerintah Aceh sangat memiliki keistimewaan khususnya UPA dan sebagainya, seharusnya kita pemerintah lokal Aceh memiliki keistimewaan, salah satunya memiliki kebijakan untuk memberikan sebuah wilayah atau kawasan yang khusus untuk menerima Rohingya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri di Pulau Galang tahun 1979. Kita bisa meminta pemerintah pusat rekomendasi dari pemerintah Aceh memberikan lahan seperti pulau atau wilayah-wilayah yang dapat mudah dikontrol oleh pemerintah Aceh khususnya. Banyak pulau-pulau yang ada di Aceh yang saat ini kosong atau tidak produktif. Coba saja kita bisa memberikan rekomendasi atau apa kepada pemerintah Aceh, dan pemerintah Aceh menyampaikan ke pemerintah pusat untuk menyediakan pulau-pulau kosong untuk pengungsi-pengungsi Rohingya mereka untuk dapat menetap sementara gitu. Seperti yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia. Terima kasih. Baik, Bang, terima kasih. Jadi harapan Abang adalah juga daripada kawan-kawan hari ini dengan hadirnya pemerintah Aceh dalam memberikan ataupun menyediakan satu pulau, mungkin ya di daerah Aceh Jaya ataupun di Sabang yang namanya Pulau Rundung, mungkin sejarah sudah ada, sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya saya minta satu ini lagi, Bang, tanggapan dari Bang Fakhrul Razi, Bang. Bagaimana Abang respon selaku Abang Wakil Ketua Komite 1 DPD RI juga yang kemarin sempat hadir Menteri Sosial ke Pasar Lok Semame, Bang, dalam peninjauan pasar, Bang. Ya, sebenarnya kehadiran Menteri Sosial nggak ada kaitannya dengan Komite 1 ya. Mereka komitenya beda. Tapi bagi saya itu kan kalau Menteri Sosial turun ke sana ketika ada Rohingya, dia ketakutan seakan-akan ini isu internasional yang tidak terlalu bisa ikut campur negara gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang selalu kita sesalkan gitu. Jadi buta hati, buta mata. Padahal di depan mata itu banyak sekali masyarakat yang membutuhkan dukungan dari negara. Jadi negara tidak hadir ketika memang kondisi seperti ini terjadi. Rakyat Aceh membuktikan secara nyata dan dunia internasional menuliskan bahwa rakyat Aceh menerima para Rohingya untuk berlabuh di Aceh. Ya tentunya sebagai pemerintah ya mereka punya tanggung jawab untuk melihat ini. Jadi lepas tangan dan tidak peduli terhadap keadaan inilah yang sangat kita sayangkan. Ya tentunya kembali lagi Menteri Sosial sebenarnya bukan mitra kami. Kalau mitra kami tentunya di dalam rapat kerja akan kita pertanyakan kenapa tidak mampir di kunjungan ketika ada masyarakat Aceh menyediakan camp buat Rohingya yang mereka mendarat di sana dan sebagainya. Jadi saya pikir itu Sibral, ini merupakan sesuatu yang sering terjadi ketika memang pemerintah pusat sangat hati-hati berbicara masalah Rohingya gitu. Mereka tidak mau terlibat terlalu jauh terhadap konflik yang ada di Rohingya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kelemahan pemerintah pusat juga
menunjukkan sangat nyata hari ini. Memang sangat ketakutan sekali sama pemerintah Myanmar gitu. Nah, saya tidak tahu permasalahannya apa, tapi secara secara moral sebuah negara ini perlu kita pertanyakan. Ketika seorang menteri turun ke Lok Smawe, dia hanya on schedule sesuai dengan jadwal yang udah mereka atur, padahal jelas-jelas di sana ada sebuah masyarakat dunia yang mendapat perhatian. Itu kan kehadiran mereka itu bukan hanya mendapatkan Aceh yang dapat nama, bukan hanya pemerintah Aceh, tapi juga Indonesia mendapat nama di internasional bahwa Indonesia menampung mereka melalui Aceh. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi Aceh memberikan kontribusi positif buat nama baik Republik gitu. Tapi Republiknya juga merasa tidak peduli dan tidak tidak melakukan sesuatu gitu dengan berbagai alasan dan argumentasi. Itu pendapat saya sih, Bro. Oke Bang, baik, terima kasih Bang Ihsan, Bang Fahrul, juga Bang Warlik untuk pembahasannya. Mungkin ada beberapa poin yang kita rangkum bersama Bang dalam seminar malam ini untuk sesi pertama Bang. Ya Bang, ada Bang Tarik, terima kasih Bang. Maaf, Sidral. Ya, Halo. Bang. Ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Bapak. Oke, siap Pak. Dari Bapak Lut ya. Coba Sidral. Ya, Pak Lut ya. Halo Pak, ya silakan kalau ingin menanyakan Pak. Di kolom komentar baca sih, Bro. Terima kasih Pak Lut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk Abang Da ya, untuk Bang Ihsan. Dengan adanya COVID-19 ini, apakah bakal ada perubahan geopolitik di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar? Soalnya Singapura saja kena krisis ekonomi. Nah, kemungkinan keadaan Myanmar juga ada perubahan, di mana bisa saja membuat pemerintah Myanmar sedikit lebih lunak ke Rohingya. Nah, ini juga sekalian ya, Sipral ini ya, untuk Bang Fahrul juga. Untuk Bang Fahrul, apakah anggota DPD juga menyarankan sesuatu ke pemerintah pusat Indonesia, ke pemerintah pusat tentang penyelesaian pengungsi Rohingya? Soalnya mungkin saja ada info baru yang sebenarnya terjadi di daerah. Semoga aja info valid. Ini bisa membuat pemerintah Indonesia memberi solusi ke pemerintah Myanmar tentang pengungsi Rohingya. Nah, mungkin bisa dijawab untuk Bang Ihsan dulu, Bang. Bagaimana Baik Sipral. Ya, Bang. Baik, okay. Untuk Bang Lut, terima kasih pertanyaannya terkait dengan geopolitik di Asia Tenggara. Ya, geopolitik. Secara internasional Myanmar kita kenal sangat toleran. Salah satunya adanya yang mendapatkan penghargaan Aung San Suu Kyi. Tapi sampai saat ini Aung San Suu Kyi saja tidak bersuara ketika sampai dari tahun 2015 sampai rentan tahun 2020 Aung San Suu Kyi hilang lenyap dari permukaan karena tidak pernah bersuara terkait dengan dukungan dia kepada etnis Rohingya tersebut jika kita berbicara geopolitik. Selanjutnya terkait dengan krisis ekonomi, benar sekali COVID ini juga menyebabkan krisis ekonomi yang hampir merata secara internasional. Tapi menurut info terbaru dari saya, Myanmar ini sebenarnya dari segi pemerintahan mereka junta militer sebenarnya telah memberikan beberapa opsi kepada Rohingya, memberikan wilayah otonomi khusus dengan beberapa syarat yang harus diikuti. Kemudian mereka tidak diberikan secara wilayah yang harus terus dikontrol oleh pemerintah gitu. Jadi
kalau dari krisis ekonomi mungkin tidak berpengaruh apa-apa dari kebijakan Myanmar terhadap Rohingya. Tapi secara geopolitik, junta militer Myanmar selalu memberikan opsi-opsi yang nyata ya, positif kepada pihak-pihak Rohingya. Namun Rohingya juga menuntut wilayah tersebut bukan otonomi khusus tetapi kemerdekaan atau wilayah yang harus mereka perintahkan sendiri dengan pemerintahan Arakan, pembebasan Arakan tadi, sehingga sampai saat ini pengungsi dan pemberontak atau kita katakan pembebasan Rohingya ini tetap komitmen dengan apa yang diperjuangkan gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ihsan. Ini Bang Farul, ini Bang, ada pertanyaan dari Bang Lu satu lagi Bang. Bagaimana, apakah anggota DPD pernah menyarankan sesuatu untuk pemerintah Indonesia tentang penyelesaian pengungsi Rohingya Bang? Ya, baik, sebenarnya pada tanggal 25 Juni itu kan ada 2 media yang memberitakan mengenai statement saya ya. Salah satunya adalah Serambi Indonesia dan juga ada media lainnya yang saya minta pada saat itu demi kemanusiaan pemerintah Aceh dan pusat itu untuk melindungi pengungsi Rohingya, itu untuk menerima gitu pada saat itu. Itu kejadiannya tanggal 25 sore hari kita kirimkan siang hari kita kirimkan ke redaksi dan langsung termasuk yang di Serambi juga dimuat pada tanggal 25 sorenya, malamnya gitu. Ini merupakan satu tekanan memang saya lihat ketika memang tekanan kita di media itu ditujukan langsung. Karena kalau kita berbicara birokrasi, buat surat itu terlalu lama gitu. Jadi akhirnya kita coba dengan pendekatan media gitu. Dan langsung linknya itu kita share kepada beberapa pihak pemerintah gitu. Karena ini menyangkut nasib warga yang hari ini terkatung laut. Semua bekerja. Kita melihat dari warga juga sangat luar biasa menerima dan meminta untuk didaratkan dan sebagainya gitu. Sementara yang kita lakukan, yang hanya bisa kita lakukan ya adalah mendesak pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat itu untuk melakukan perlindungan terhadap mereka. Perlindungan ini kita terjemahkan bukan hanya perlindungan ekonomi tapi juga perlindungan hukum. Bahkan juga kita meminta pihak imigrasi itu untuk tidak menahan atau memproses secara hukum karena ini memang dalam ranah undang-undang imigrasi itu boleh menangkap ketika ada warga negara yang tidak memiliki legalitas yang lengkap dan sebagainya. Tapi karena ada tekanan politik tadi kita berbicara kemanusiaan gitu ya. Dan saya juga berharap ada teman-teman DPR RI, DPD dan DPRA serta DPRK lainnya juga bersuara itu untuk memberikan tekanan politik supaya kalau kita bicara dengan ya artinya kita harus open minded dan think out of the box gitu. Kalau kita berbicara dalam konteks koridor hukum ya tentunya negara dalam konteks hari ini penegak hukum maupun imigrasi sah saja menangkapi mereka gitu karena ini dilindungi oleh undang-undang, tapi saya secara pribadi tidak setuju. Oleh karena itu kita memberikan statement politik untuk memberikan kepastian hukum kepada jaminan kemanusiaan kepada mereka agar mereka tidak diproses hukum, tapi mohon mereka itu bisa diterima bisa mendarat di Aceh dan sebagainya. Nah, alhamdulillah respon itu sangat cepat dan alhamdulillah juga kemarin rakyat yang ada di sana langsung menjemput mereka di lautan dan sebagainya. Jadi sebagai gambaran seperti itu, Sibral, saya ingin katakan bahwa kita juga dengan adanya kejadian Rohingya di Aceh juga selalu menyampaikan kepada pemerintah apa yang harus pemerintah lakukan dan sebagainya. Tapi lagi-lagi seperti saya katakan tadi, pemerintah masih tidak terlalu maksimal untuk memberikan misalkan jaminan kewarganegaraan, jaminan hukum dan sebagainya karena dianggap bahwa permasalahan Rohingya ini adalah permasalahan internasional, bukan permasalahan pemerintah daerah atau permasalahan lokal. Jadi seperti itu, Sibral. Oke, baik Bang, terima kasih Bang atas beberapa pernyataan yang sudah Abang sampaikan juga untuk pemateri selaku Bang Farul. Ini kita rangkumkan aja Bang. Kita ambil poin-poinnya Bang. Yang pertama adalah dari Bang Farul meminta kepada pemerintah harus memberikan
memberikan pulau ataupun tempat ataupun wilayah untuk Rohingya, warga Rohingya yang ada di Aceh. Yang kedua adalah memberikan perlindungan hukum terhadap kewarganegaraan bagi Muslim Rohingya, juga pendidikan untuk anak-anak Rohingya yang ada di Aceh. Selanjutnya adalah dari Bang Tarik, ada regulasi dari pemerintah Aceh ataupun Luk Semawai yang memang itu bagian daripada pemerintah untuk mengenai regulasi. Nah, dari ACT hanya bisa membantu dalam menyediakan makanan ataupun bantuan-bantuan ataupun obat-obatan. Nah, selanjutnya juga dari Bang Ihsan hanya melihat dari segi kebudayaan maupun sejarah-sejarah yang ada di negara-negara ASEAN adalah untuk bisa mensamakan antara kebudayaan Aceh dengan Rohingya, mungkin mayoritasnya Islam. Itu saja mungkin yang didapat dirangkum malam ini dalam seminar mengkaji masa depan Rohingya di Aceh pasca penolakan dari negara-negara ASEAN. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bang ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Farul, Bang Tarik, Bang Ihsan yang sudah bersedia waktu untuk menjadi pemateri. Juga terima kasih juga kepada seluruh peserta yang ada di Aceh maupun luar Aceh. Baik. Terima kasih. Gimana?